ngejer-ngejer anak perawan, pengennya cuman pacaran. Kalau cuman kayak gitu, generasi muda kita hancur kehidupan kita. Betul Bapak dan Ibu? Tapi insya Allah yakin dan percaya adik-adik remaja Masjid Babu Salam ini akan jadi tauladan bagi yang lainnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ngeri kita nengok akhlak anak muda zaman sekarang Bapak Ibu. Maka kalau masuk remaja masjid, dukung anak-anak kita. Insya Allah mudah-mudahan ini jadi benteng di remaja Masjid Babu Salam. Buat anak-anak kita tidak terkena pergaulan bebas. Amin ya Rabbal Alamin. Coba Ibu lihat nanti di jalan. Kita bisa membedakan tuh, nandain mana anak muda yang belum suami istri dengan suami istri kalau naik sepeda motor. Perhatiin lah. Kalau ibu suami istri, ya, suami istri naik sepeda motor, duduknya ibu nyamping. Lagi akur, pegangannya kan pinggang. Lagi mesra, ndase nempel. Ya kan, mesra banget nih, ya kan? Maju Kang, jalan Kang, bismillahirrahmanirrahim. Suami istri. Kalau duduknya nyamping, lagi berkelahi, lagi nggak cakepan, lagi nggak enak-enakan. Kalau malam tidurnya satu ngadep ngalor, satu ngadep ngidul. Lagi SKT-an, ya kan? Lagi nggak deket gitu loh. Istrinya duduknya nyamping, tapi nggak pegangan pinggang, pegangan besi sepeda motor. Suaminya bilang, pegangan dia nanti jatuh, bolos, modar sekalian. Kan gue seneng kan, seneng gue, golek ganti kan. Kan iku sing mbok arep, iku mbok sing arep, maju. Suami istri, duduknya tetap istrinya duduknya santun, nyamping. Coba kalau bukan suami istri, anak lajang sama anak gadis dua-duaan. Kalau sudah dua-duaan anak lajang sama anak gadis yang bukan mahram, ada pihak ketiga, jenenge apa? Jenenge apa? Setan. Kalau udah setan gesek, udah bro, tancap bro. Gas luar biasa entek. Rem bro, rem. Kok direm bang? Kata yang perempuan, nggak tahu dek, mungkin ada kodok yang lewat. Kodok kok ngerti lewat dek. Wong sengaja ngongkon ngerem, setan sih ngongkon. Udah lanjut. Ada lubang tabrak ya dia. Pas jumpa kebun sawit, nggak eneng lampu, gelap gulita, loktap, lokasi mantap. Apa? Kalau bisa duduk. Nampak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra Bismillahirrahmanirrahim wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul 'adzim wa sadaqan nabiyyul karim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang saya hormati Bapak Ketua Badan Kemakmuran Masjid Babus Salam Desa Sukamaju, Bapak Mukhlis Sukiman SPD, bersama dengan seluruh jajaran pengurus, Dewan Penasehat, Pembina yang berhadir pada malam hari ini. Hormat yang sama saya sampaikan kepada Ketua Forum Komunikasi dan Silaturahim Masjid dan Musolla Kecamatan Sunggal, yaitu Al-Ustadz Muhammad Hendro SPD, bersama dengan seluruh jajarannya, wabil khusus tim IT yang membuat FKSMM ini mendunia. Pokoknya luar biasa. Kita bisa saksikan lewat media, YouTube dan lain sebagainya. Banyak ustadz-ustadz kondang yang mengisi pengajian di FKSMM. Paling-paling yang tidak kondang cuman malam hari ini. Terlebih juga ada Al-Ustadz Syahriaman Saragih SPD yang selalu hadir bersama dengan kita dan kita ikuti tausiah beliau. Beliau ini juga ustadz yang masyhur, populer, viral. Tidak hanya di dunia nyata dan tidak juga di sosial media, bahkan sampai dunia uka-uka ya. Saking luar biasanya ustadz muda kita ini. Adinda, semoga senantiasa sukses dalam berdakwah. Amin ya rabbal alamin. Buat FKSMM luar biasa. Untuk juru kamera kita, kebetulan juga sekaligus sekretaris Badan Kemakmuran Masjid Babus Salam, yaitu jenenge sapa Pak? Ashab Haris SPD. Luar biasa. Abang dah sukses selalu. Ini ladang amal, karena akan membuat FKSMM menyejarah panjang umurnya. Walaupun Bang Ashab Haris sudah meninggal dunia nanti maksudnya ya. Tapi apa yang beliau lakukan hari ini akan terus disaksikan dan itu amal jariah. Pahalanya akan terus mengalir. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga kanan kiri saya ini apa ya? Satgas ya, FKSMM luar biasa, sudah punya satgas ya. Takbir. Sepanjang sejarah ceramah baru ini dikawal kanan kiri. Luar biasa ini FKSMM ya. Nanti kalau capek tukar saya yang duduk ya, saya yang berdiri, kamu yang duduk ya. Kemudian hormat saya kepada
Generasi muda kita nih yang luar biasa. Yang pertama tergabung dalam BKPRMI Kecamatan Sunggal yang dinahkodai oleh Al-Ustadz kita Sayyid Najib. Nanti masih ada turunan saudara dengan Sayyid Al-Idrus ya, pimpinan pusat BKPRMI, bersama dengan seluruh jajaran yang hadir pada malam hari ini. Mereka bajunya lengkap. Nanti kalau satgasnya kecapean, gantian kalian yang BKPRMI yang awal saya ya. Selanjutnya sama juga kita banggakan generasi muda kita Bapak dan Ibu, yang tadi baru saja dilantik remaja Masjid Babus Salam, luar biasa. Saya melihatnya tadi cukup bahagia dan berbangga Bapak dan Ibu. Kalaupun ketua panitianya tadi menyampaikannya agak sedikit grogi, itu udah luar biasa Bapak Ibu. Untuk pengalaman pertama berada di atas panggung di hadapan orang banyak itu udah top markotop. Banyak ya kadang orang yang banyak maidu doang. Alah nek gor ngono aku pun iso, aku pun pintar, aku pun pandai. Giliran dia disuruh alasannya oke. Giliran dia disuruh udah bersiap luar biasa di rumah depan kaca. Bapak-bapak, ibu-ibu, wah luar biasa, semangat. Giliran di atas podium, di atas panggung, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, sahabat-sahabat, ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman, sahabat-sahabat, teman-teman, sahabat-sahabat, bapak-bapak, ibu-ibu, mulai lali deh. Apa lanjutannya? Sahabat-sahabat, ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman. Sebelum saya mulai, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kayak begitu. Masih mending tadi Ustadz Hendro. Cuman gemetaran dulu waktu di awal ya Mas Hendro ya. Tadi udah luar biasa. Pokoknya kita banggalah dengan adik-adik remaja Masjid Babus Salam. Kalau bukan karena bulan, takkan bintang meninggi hari. Saya yakin kalau bukan karena kreativitas semangat kalian, gak meriah acara kita malam hari ini. Luar biasa, unik, menarik, mantap. Pembawa acaranya pun tadi luar biasa. Apalagi yang satu, wah, luar biasa. Dondong bukan sembarang kedondong. Dibuat rujak enak sekali. Gondrong bukan sembarang gondrong. Tapi saya yakin dari wajahnya baik hati. Ini tipikal anak muda zaman now. Iya alhamdulillah, mudah-mudahan. Besok pangkas rambutmu itu besok. Gak, bercanda saya ya. Mudah-mudahan hatinya cenderung ke masjid. Ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan jadi benteng untuk remaja masjid, insya Allah. Buat adik-adik remaja masjid, apresiasi luar biasa buat kalian. Terus semangat ke depan lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, kita semua yang dirahmati Allah, semua yang berhadir, tentunya tidak bisa saya sebutkan satu demi satu. Saya yakin dan percaya kita semua dalam limpahan keberkahan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir saya sapa, masih bersama dengan kita anak-anak kita. Wajib kita sapa dan kita sayangi mereka. Ini luar biasa, mereka masih betah. Nggak tahu sampai kapan. Yang jelas mereka masih ada di tengah-tengah kita hari ini. Karena anak-anak itu biasanya kalau hadir ngadiri peringatan Maulid Nabi kayak malam hari ini, itu targetnya cuma satu, yaitu pembagian jedah, alias pembagian tembolok ya Bapak Ibu. Biasanya kalau udah bagian jedah, mereka pun bubar. Satu demi satu mereka pulang ke rumah masing-masing. Tapi ini masih betah, alhamdulillah. Tak sapa dulu, mulai. Anak-anak, jawab kenapa? Saya Ustadz itu yang banter ya. Anak-anak,
Yang kuat, semangat. Ayo, anak-anak, ibu-ibu, menter kali Pak Ustadz, ibu-ibu lebih celuk-celuk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang baik hatinya, calon-calon penghuni surga. Amin. Ya rabbal alamin. Nampak saya, Pak? Saya duduk. Nampak? Enggak. Kesepakatan kita ya. Saya berdiri atau duduk? Berdiri ya. Nanti kalau saya capek saya duduk, boleh? Boleh. Baik. Tadi saya sengaja menghormati kursi yang sudah disediakan ya, walaupun juga permintaan saya ya. Bapak Ibu semua kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sini. Sekali-sekali merintah pengawal. Enggak pernah ini pengawal ini pengawal. Kita semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita dahsyat ini. Menauladani akhlak baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika ada seorang Yahudi, dia menjumpai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata orang Yahudi itu? Wahai Umar, coba kau gambarkan dulu kepadaku, ceritakan kepadaku, bagaimana sih istimewanya, indahnya akhlak Nabi kalian yang luar biasa, terkenal dengan akhlak yang mulia. Cobalah Umar bin Khattab ceritakan kepadaku. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Bapak dan Ibu, adik-adik remaja masjid? Mohon maaf saudaraku, aku tidak sanggup untuk melukiskan bagaimana indahnya akhlak baginda Rasulullah Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba engkau jumpai dan tanya sama Bilal bin Rabah. Mungkin dia bisa menjawab pertanyaanmu. Orang Yahudi itu kemudian bergegas mencari dan bertemu dengan Bilal bin Rabah dengan pertanyaan yang sama, Bapak dan Ibu. Apa kata Bilal bin Rabah? Mohon maaf saudaraku, kalau engkau bertanya tentang itu, aku tidak sanggup bagaimana melukiskan indahnya akhlak baginda Rasulullah. Coba engkau cari, temukan dan tanya kepada Ali bin Abi Thalib. Mungkin dia bisa menceritakannya kepadamu. Orang Yahudi itu pun kemudian bergegas mencari Ali bin Abi Thalib, menantunya baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keponakan baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, ketemu, pertanyaannya sama. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Sebelum aku jawab pertanyaanmu, izinkan aku juga bertanya kepadamu. Cobalah lukiskan kepadaku bagaimana indahnya dunia ini. Kata Ali bin Abi Thalib. Apa kata orang Yahudi itu, Bapak dan Ibu? Mohon maaf Ali, aku tidak sanggup bagaimana melukiskan. Indah kali ku tengok dunia ini. Luar biasa tarikan dunia ini, Bapak dan Ibu. Aku nggak sanggup melukiskannya. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Kamu disuruh untuk melukiskan indahnya dunia ini saja, yang padahal keindahan dunia ini, kata Allah, baca dalam Quran surah An-Nisa ayat 77. Allah jelaskan, kul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa. Katakan keindahan dunia ini qalil, sedikit, sangat sedikit, Bapak dan Ibu. Akhirat itu lebih baik bagi siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ibaratkan dunia ini, kalau kita celupkan jari tangan kita ke samudra
lautan yang sangat luas yang tidak bertepi. Lalu kemudian kita angkat jari tangan kita itu, lalu nempellah di situ ada setitik atau setetes air laut yang ada di samudra yang sangat luas itu. Itulah gambaran dunia itu. Bapak dan Ibu, itulah gambaran keindahan dunia itu. Sekutil, cilik sandumil. Apa mana itu? Limper belah picek nih orang Jawa biyen. Saking cilik saking kecilnya, saking sedikitnya, disitulah banyak orang bergaduh berkelahi gara-gara harta. Rebutan harta warisan, gaduh sama abang dengan adiknya gara-gara yang sedikit itu. Di situ orang rebutan jabatan, di situ orang menghalalkan segala macam cara di yang sedikit itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib berkata, kamu saja melukiskan yang kecil itu, tidak sanggup melukiskannya. Bagaimana aku melukiskan akhlak baginda Rasulullah yang Allah garansi di dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat 4. Allah jelaskan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasul itu memiliki budi pekerti yang agung. Siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah akhlak baginda Rasulullah, sangat istimewa, sangat luar biasa. Itu yang membuat kita mengenangnya sepanjang masa. Itu yang membuat kita begitu mencintai baginda Rasulullah. Itu yang membuat kita tidak senang ketika baginda Rasulullah dihina, dicaci, dimaki. Kita tersinggung. Kenapa? Karena kita mencintai baginda Rasulullah. Itulah yang membuat malam hari ini kita hadir di sini, Bapak dan Ibu sekalian, untuk menumbuh suburkan cinta kita kepada baginda Rasulullah, mencintai baginda Rasulullah. Karena kata baginda Rasulullah, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku, ia akan bersamaku kelak nanti di dalam surga. Amin ya rabbal. Yuk kita selawatan dulu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Bu, cinta sama Nabi? Cinta ya, rindu sama Nabi, pengen nanti di surga bersama dengan baginda Nabi. Insyaallah kita terus membuktikan cinta kita kepada baginda Rasulullah. Kalau kita berziarah ke makam baginda Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah, pernah ibadah haji atau umroh Bapak Ibu? Pernah? Belum ya. Mau ke sana? Pengennya biasa aja atau banget? Alhamdulillah. Yakin? Harus yakin. Insya Allah. Doa sama Allah. Banyak orang yang tidak pernah menyangka, tapi dia punya keinginan, dia berdoa sama Allah. Allah berangkatkan lewat tangan-tangan dermawan. Allah punya banyak cara untuk bisa membuat kita bisa ziarah ke makam baginda Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah. Betul apa betul? Ada sekeluarga Pak bisa berangkat haji semuanya, padahal kerjaan ya suami dari istri itu atau bapaknya anak-anaknya ya, dalam keluarga itu kepala keluarganya jualan kangkung kalau pagi sama sore. Luar biasa Pak Ustadz, kok bisa berangkat haji satu keluarga? Iya, usahanya jualan kangkung Pak Ustadz pagi dan sore. Iya, hebat bener Pak Ustadz. Ini rahasia Allah. Gimana caranya Pak Ustadz? Dia jual kangkung sak ladang-ladangnya. Oh nek ngono ya iso Pak Ustadz. Kebetulan ada program jalan tol. Itu yang membuatnya harganya mahal. Biasanya nggak pernah ada harganya,
Tapi gara-gara ada pelebaran, ada pembuatan jalan tol, harganya jadi mahal. Bersyukur di atas nikmat Allah. Berangkat haji saya keluarga. Yang ngatur siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Optimis, yakin, hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kunci akhlak baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tauhidnya kuat, Allahus Somad, hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak ada yang tahu Bapak dan Ibu hidup kita ke depan. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Surah Luqman ayat 34. Kita tidak pernah ada yang tahu ke depan kita mau berbuat apa. Perencanaan bisa kita lakukan, tapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita bahagia, bisa berubah drastis jadi sedih. Setelah sedih, bisa berubah bahagia. Bisa atau tidak, Ibu? Allah yang ngatur. Suami bilang sama ibu, "Oh, Dek, ya Kang Mas dapat can ini, Dek. Cannya oke, mantep ini. Pokoknya kalau berhasil ini, Dek, cair luar biasa." "Oh, cair ya Kang." "Iya, can apa Kang?" "Can dapat kerjaan tapi jauh. Besok abang harus berangkat ke Jakarta." "Cannya di Jakarta Kang?" "Iya." "Besok pagi abang jam 5 harus sudah berada di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang. Abang harus sudah terbang. Makanya bangunin abang besok kalau bisa jam 4 sudah bangun. Karena harus jam 4 harus sudah pergi abang. Jam 5 udah nyampe. Pesawatnya nanti jam setengah 6. Harus ya, Dik. Buka pokoknya alarmnya, setel jam 4. Bila perlu jam setengah 4. Handphonemu berapa? Loro Kang. Loro setel alarm kabeh. Jangan sampai nggak terbangun ya, Dek. Abang ini capek baru pulang, mau istirahat biar besok bangun fresh, seger. Siap Kang. Demi can, demi mencairkan, siap Bang. Tidurlah suami, tidurlah ibu. Ternyata ibu terbangun. Sebaik bangun, tengok jam 6 pagi. Kira-kira ibu gimana perasaannya? Sebaik terbangun jamnya, astagfirullahaladzim. Ya Allah, hilang can, hilang. Nggak jadi cair, nggak jadi cair. Nggak dapat rezeki. Jam 6 pagi, pesawat udah terbang. Belum bangunin suami. Suami belum bangun. Takut mau bangunin suami. Sedih akhirnya keluar dari kamar. Cuman merenung. Karena kehilangan kesempatan. Karena suami nggak bangun, pesawatnya udah terbang duluan. Akhirnya sambil dia bersedih, dia nunggu nengok televisi. Sampai berjalan, jam 6:30 pagi, suami belum bangun. Nengok TV ada info aktual, info terkini. Pesawat jurusan Bandara Kuala Namu menuju Jakarta kehilangan kontak. Iki pesawat koyo pesawate bojoku sing arek ditumpaki sing gak jadi. Ambil tiketnya suami, ditengok bener nomor flightnya, penerbangannya sama. Sejam kemudian dikabarkan ternyata pesawat tadi jatuh dan diperkirakan semua yang ada di dalamnya tewas atau meninggal dunia. Alhamdulillah ya Allah, untung aku nggak terbangun. Tadi sedih, ini berubah jadi gembira. Alhamdulillah ya Allah, aku nggak terbangun, aku nggak jadi bangunin suamiku. Kalau nggak suamiku ikut jadi korban pesawat itu. Akhirnya saking senengnya dia, nengok suami juga belum terbangun di kamar, dia buka kamarnya, dia tobrok suaminya. "Kang Mas, buak gitu. Alhamdulillah Bang, apa nggak jadi tak bangunin? Aku nggak dengar alarm Bang. Ternyata pesawat yang mau abang tumpangi itu udah jatuh Bang, udah tewas semua yang ada di dalamnya Bang. Alhamdulillah Bang. Oh Bang, kok nggak tangi-tangi Bang? Kang Mas, oh Kang. Ternyata suaminya udah meninggal dunia.
Sedih lagi enggak? Sedih lagi dia. Siapa yang bisa membuat kayak begitu? Allah Subhanahu. Kita tak pernah bisa memastikan, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Hanya Allah tempat kita bergantung. Tugas kita ikhtiar, usaha. Itu yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW. Akhlak baginda Rasulullah, ia gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sukses dia dalam berdakwah. Maka kalau kita ingin sukses dan bahagia, menauladani akhlak baginda Rasulullah, ini adalah solusinya. Kenapa Rasulullah terkenang sepanjang zaman? Kenapa kita begitu mencintai baginda Rasulullah? Ibu nggak pernah ketemu dengan baginda Nabi. Bapak nggak pernah jumpa sama baginda Rasulullah. Tapi kerinduan kita sama baginda Rasulullah luar biasa. Betul apa betul Pak? Apa yang menjadikan itu? Apa faktornya? Tidak lain dan tidak bukan adalah karena akhlak baginda Rasul, akhlak baginda Rasulullah. Ada sebuah syair. Saya yakin ibu-ibu hafal syair ini. Sambung ya Bu ya, syairnya ya. Ini menunjukkan, menerangkan bahwa akhlak itu akan membuat kita dikenang sepanjang masa, sepanjang zaman. Cantik-cantik berdandan, semoleh indah dipandang, selaras kata perbuatan. Sambung Bu. Loh, orang hafal kok ya? Enggak ya? Pasti orang pun senang, semanis cincin di jari, berhias permata intan, elok budi pekerti, harum jadi. Orang hafal tenan kok ya? Harum jadi kenangan, elok budi pekerti, harum jadi kenangan. Apa yang lagu-lagu apa toh Bu? Ku menangis gitu ya. Membayangkan gitu. Betapa kejamnya dirimu pada diriku itu ya. Lagu baper gitu ya. Jeritan suara istri ya. Padahal lebih banyak juga jeritan suara suami ya. Cuma dipendem sama suami. Makanya banyak suami yang meninggal duluan ya. Karena mendem nang jero ya. Insyaallah ini istri solehah, bapaknya juga soleh. Amin ya rabbal alamin. Akhlak baginda Nabi membuat beliau terkenang sepanjang zaman. Kalau kita juga akan dikenang sepanjang zaman, maka akhlaklah yang harus menjadi pondasi utama dalam kehidupan. Kalau kita ingin selamat dunia akhirat, Bapak dan Ibu, akhlaklah yang menjadi kunci utamanya. Generasi muda kita ingin sukses dan bahagia, maka akhlaklah kuncinya. Hari ini kita tidak kekurangan orang-orang yang bergelar doktor, bahkan profesor. Tidak. Hari ini kita tidak kekurangan orang-orang hebat, orang-orang kaya. Tidak, Bapak Ibu. Hari ini kita kekurangan orang-orang yang berakhlak, orang-orang yang bermoral, orang-orang yang beradab. Betul apa betul? Ini yang menjadi krisis kita. Maka negeri kita tentunya menghadapi banyak persoalan dan bala bencana. Karena apa? Nilai-nilai akhlak itu sudah semakin jauh dari kehidupan kita. Hari ini adik-adik remaja masjid, kalian adik-adik remaja masjid, harus jadi contoh tauladan bagi generasi muda yang lainnya. Kalau Bung Karno mengatakan, beri aku 10 orang pemuda, niscaya akan aku goncang dunia ini. Remaja masjid tadi lebih dari 10. Benar ya Bapak Ibu? Bagaimana? Yang mau digoncang cuman desa Sukamaju. Atau dusunnya saja. Ya kan Pak Romi? Mana Pak Romi? Kepala dusun. Ada ya? Oh iya ya. Wah, kalau 10 aja goncang dunia, ini lebih dari 10. Untuk dusun kita ini saja. Wah, luar biasa sekali Bapak dan Ibu. Tapi pemuda yang bagaimana? Apakah pemuda yang hobinya cuman nongkrong di pinggir jalan, gayanya selengean, sok gayanya preman? Ya, kalau Sabtu
malam minggu kerjaannya tawuran, ngejer-ngejer anak perawan, pengennya cuman pacaran. Kalau cuman kayak gitu, generasi muda kita hancur kehidupan kita. Betul Bapak dan Ibu? Tapi insya Allah yakin dan percaya adik-adik remaja Masjid Babu Salam ini akan jadi tauladan bagi yang lainnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ngeri kita nengok akhlak anak muda zaman sekarang Bapak Ibu. Maka kalau masuk remaja masjid, dukung anak-anak kita. Insya Allah mudah-mudahan ini jadi benteng di remaja Masjid Babu Salam. Buat anak-anak kita tidak terkena pergaulan bebas. Amin. Ya Rabbal Alamin. Coba Ibu lihat nanti di jalan. Kita bisa membedakan tuh, nandain mana anak muda yang belum suami istri dengan suami istri kalau naik sepeda motor. Perhatiin lah. Kalau ibu suami istri, ya, suami istri naik sepeda motor, duduknya ibu nyamping. Lagi akur, pegangannya kan pinggang. Lagi mesra, ndase nempel. Ya kan, mesra banget nih, gitu kan? Maju Kang, jalan Kang, bismillahirrahmanirrahim. Suami istri. Kalau duduknya nyamping, lagi berkelahi, lagi nggak cakepan, lagi nggak enak-enakan. Kalau malam tidurnya satu ngadep ngalor, satu ngadep ngidul. Lagi SKT-an, ya kan? Lagi nggak deket gitu loh. Istrinya duduknya nyamping, tapi nggak pegangan pinggang. Pegangan besi sepeda motor. Suaminya bilang, pegangan dek nanti jatuh, bolos, modar sekalian. Kan kui seneng kan, seneng kui golek ganti kan. Kan iku sing mbok arep, iku mbok sing arep. Maju. Suami istri, duduknya tetap istrinya duduknya santun, nyamping. Coba kalau bukan suami istri, anak lajang sama anak gadis dua-duaan. Kalau sudah dua-duaan anak lajang sama anak gadis yang bukan mahram, ada pihak ketiga, jenenge apa? Jenenge apa? Setan. Kalau udah setan gesek, udah bro, tancap bro. Gas luar biasa, entek. Rem bro, rem. Kok direm bang? Kata yang perempuan, nggak tahu dek, mungkin ada kodok yang lewat. Kodok kok ngerti lewat dek. Wong sengaja ngongkon ngerem, setan sih ngongkon. Udah lanjut. Ada lubang tabrak ya dia. Pas jumpa kebun sawit, nggak eneng lampu, gelap gulita, loktap, lokasi mantap. Ini anak-anak lajang zaman sekarang, ini anak remaja masjid nggak kayak begitu, insya Allah. Anak BKPRI pun nggak ada yang kayak begitu, insya Allah ya. Kalau ada kayak gitu langsung kalian copot pangkati, langsung koyak itu, ganti itu ya. Itu bahaya itu. Mentang-mentang udah dapat loktap, lokasi mantap, langsung jit. Loh kok mogok bang? Nggak tahu dek, mungkin businya kotor. Padahal bukan busi sing kotor pak bu, otaknya kotor. Ini otak kotor. Kalau udah otak kotor, anak muda kayak begini nih, Bapak dan Ibu sekalian. Apa kejadiannya? Sering saya bilang, kena pasal 2159. Dua jenis laki-laki perempuan, satu tempat, cuma 5 menit, langsung 9 bulan. Bikin malu. Ya kan? Itu pun kadang bapak mama dasar mak lampir. Ya kan? Oh, langsung nikah, 4 bulan nikah. Ya kan, langsung lahir anak. Wah, anakku tok cer. Mbahmu kobong itu. Ya, mak lampir, makanya lahirlah cucu. Cucunya jadi gerandong semuanya. Rusak apa ora, Bu? Rusak. Anak-anak muda zaman sekarang tantangannya berat. Apalagi sekarang teknologi informasi dan komunikasi sosial media itu luar biasa. Yang kita tengok memang tentang agama, kadang-kadang lewat dia sesuatu yang tidak mendidik anak-anak kita. Akhirnya membuat anak-anak kita bisa salah dalam melangkah. Hati-hati kalau anak-anak kita bersosial media. Jangan dibebaskan begitu saja. Harus ada filter dari bapak dan ibu sekalian. Jaga anak muda zaman sekarang. Pak Ustadz ini kayak nggak pernah muda saja. Yang namanya anak muda Pak Ustadz, pacaran kan udah biasa. Nah ini merusak. Hati-hati. Kalian anak-anak remaja masjid, mana tadi anak remaja masjid? Kalau ngaji nggak apa-apa ya.
Tapi jangan sampai malam kemisan, malam mingguan. Motivasi Pak Ustadz. Siapa bilang motivasi? Biar semangat belajar Pak Ustadz kalau punya pacar. Siapa bilang? Itu ngerusak masa depan kalian. Ngerusak kantong kalian. Masih muda mikirin sing orang genah-genah. Betul ora, Bapak Ibu? Fokus belajar. Kalau apa bilang semangat. Justru kita makin kendor. Ujian kita nggak bisa jawab apa-apa. Kenapa orang malamnya nggak belajar? Mikirin si buah hati. Itu. Mikirin si jantung hati. Kaulah bulan, kaulah bintang. Gara-gara aku pokoknya jadi telungkup telentang. Luar biasa itu. Pokoknya susah. Kucing kurus mandi di papan. Lalu kemudian kejebur kali. Badanku kurus bukan karena nggak makan. Memikirkan engkau adik si jantung hati. Pokoknya aku ngelihat makanan di piring karena aku lapar, nggak jadi ku makan karena di piring itu seakan ada dirimu. Sangkingnya itu. Aku mau minum nantilah dulu ya kan. Tapi kulihat seakan berenang di situ ada kamu. Kulihat pohon tertera angin melambai-lambai, seakan rambutmu yang terurai di situ. Sampai aku jalan-jalan ke kebun binatang ngelihat monyet. Monyet itu kayak mirip kamu. Saking gilanya nih. Pokoknya tae lincung rasa coklat. Oh goblok tenanan gue. Tae lincung jelas-jelas kok rasanya coklat ini kan. Saking cintanya. Sampai akhirnya kemudian jawab soal pun tak terjawab sama dia. Aku waktu ujian gak bisa menjawab soal dari bapak ibu guru. Karena yang kutulis hanya namamu di situ. Ya cocok lagi gak lulus nggak koplok kemana. Kan ganggu. Siapa bilang semangat belajar? Kalau dulu kita pakai surat misalnya bapak ibu. Itu pun kalau udah mau jadi kan. Surat itu luar biasa. Kalau udah ketemu surat, dikasih surat sama calon suami kita, Bu, yang dijodohkan sama orang tua kita, karena dia pergi merantau dulu cari duit buat modal, dia ngirim surat sama kita. Kan luar biasa. Menemui adindaku tersayang. Langsung nyut. Pokoknya jantung kita pun enggak akur meneh, gitu kan? Sampai luar biasa. Mau tidur kita baca, karena dia mengatakan, abang mencari bekal untuk modal kita menikah. Karena memang abang benar-benar mencintaimu, adikku. Abang, I love you full kepadamu. Luar biasa. Biar ini I love you full ya. Seneng lah ya. Bahasa Inggris ya kan. Pokoknya luar biasa. Bangun tidur yang ditengok itu luar. Kalau sekarang kan pakai handphone. Kalau udah terjebak di situ, anak muda sekarang nggak bisa concern. Orang wayai udah terjebak di situ. Pacaran merusak tuh budaya barat. Jangan kita lakukan. Kalau kita mau fokus. Karena mengganggu konsentrasi, Dek. Siapa bilang motivasi? Nanti kita WA dia nggak jawab, kita udah resah. Kita miss call, kita telepon dia nggak ngangkat, kita udah nyangkanya udah macam-macam. Selingkuh dia nih, ya kan? Wis koyo bojone ae. Pokoknya udah resah. Nanyanya udah, pokoknya nggak ada kabar, udah langsung kita bling setan. Sampai sayang kamu ada di mana? Hari ini tak ada kabarnya. Sayang kamu ada di mana? Jawab di saat aku bertanya. Yang aku tahu dulu kau tak begitu, tapi sekarang kau berubah. Kau membuatku terlena. Apa diriku bersalah? Stres. Ngapain? Adik-adik remaja masjid, istiqomah saja. Belajar saatnya sekarang. Kalau kalian jadi orang berkualitas, yang datang sama kalian orang berkualitas. Kalau kalian jadi soleha, yang datang laki-laki soleh nanti pada saatnya. Kalau kamu nyari calon suami di kelapa sawit, kebun sawit, engko sing entuk ya nang ngisor-ngisor kelapa sawit iku.
Harus jadi bermartabat kalian, insya Allah. Amin ya Rabbal. Itu kuncinya apa? Akhlak. Contoh akhlak baginda Rasulullah. Sejak muda baginda Rasul sudah digelar Al-Amin. Orang yang terpercaya. Orang yang terjaga. Yang tidak melakukan kemaksiatan. Tidak terjebak, tidak terkontaminasi dengan kemusyrikan. Padahal di sekeliling baginda Rasul menyembah berhala. Di sekelilingnya itu pemabuk, di sekelilingnya penzina dan lain sebagainya. Nabi tidak pernah tergoda. Karena apa? Nabi menjaga. Nabi sampai digelar Al-Amin, orang yang terpercaya. Nabi sukses dan bahagia. Insyaallah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik remaja masjid harus meneladani akhlak baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sallu ala Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bapak dan Ibu hadirin hadirat kita semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surah Al-Ahzab ayat 21 tadi saya baca bahwa Rasulullah itu tauladan yang baik dalam kehidupan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tauladan yang baik. Figur yang luar biasa. Satu-satunya tauladan dalam kehidupan kita yang harus kita tauladani. Sampai-sampai salah seorang pemikir terkemuka, ya, yang bernama Abu Al-A'la Al-Maududi. Dia pernah mengatakan tentang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sebut begini. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, he is the only one example where all excellences have been blended in one personality. Understand? No? Apa itu Pak Ustadz? Aku orang ngerti artinya, ya kan? Satu-satunya tauladan dalam setiap dimensi kehidupan. Sebagai kepala keluarga, Rasulullah itu tauladan. Sama istrinya luar biasa, lemah lembut, begitu sayang, begitu cinta. Maka semua istri nggak pernah cerita yang macam-macam tentang Nabi. Benar, Ibu? Sama Ibu. Jangan pernah nyeritain macam-macam tentang bojonya, tentang suaminya. Nabi itu punya istri Ummahatul Mukminin itu. Gak ada satupun yang pernah cerita. Karena itu tadi akhlaknya luar biasa. Ya kan Nabi Pak Ustadz. Bojoku kan gak Nabi. Tapi jangan pernah nyeritain. Nek kawane, oh bojoku nek senang kamar. Oh nek buang angin koyok suarai bom Hiroshima Nagasaki. Ojo, iku rahasiane kita. Jangan dikasih tahu. Memang kalau udah jadi ya kayak begitu. Dulu aja Ibu belum jadi luar biasa. Nek melaku Pak, urung jadi mbek kita, santune luar biasa, ya kan? Waktu mau jumpa sama kita, setelannya habis. Udah duduk pun sama kita hadap-hadapan, kita berkunjung ke rumahnya karena mau udah segera nikah, ya kan? Duduknya santun. Masuk angin kita buang angin, kalau bisa jangan dulu keluar, ya kan? Tahan-tahan. Napa Dek? Nggak apa-apa kan? Tahan-tahan metu juga. Apa itu Dek? Nggak ngerti Kang. Kayak kucing kecepit kok ya Kang. Nggak mau ngaku. Belum jadi, udah jadi di kamar mana peduli. Berat. Rahasia kita ya Bu. Ya kan? Baginda Rasulullah begitu luar biasa. Figur suami yang luar biasa Bapak. Manggil istrinya itu seperti Aisyah radhiyallahu anha dengan panggilan yang paling dicintai oleh Aisyah, ya Humairah. Humairah itu artinya yang kemerah, merah ya, maka ada lagunya itu, ya kan? Itu luar biasa. Rasulullah panggilannya mesra, ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Aisyah tersipu malu dengan panggilan itu, kan? Panggilan yang dia sukai. Aja pula Pak, mentang-mentang bojo kita kulit ireng langsung keling riniling. Coba.
Kan gitulah. Ya minimal ya ada kok kakek-kakek umurnya udah 78 tahun manggil istrinya dan nenek-nenek umurnya 70 tahun. Ayang beb, ayang beb. Luar biasa udah kakek-kakek loh, Bu. Manggil nenek itu ayang beb. Wah itu kan. Cucunya sampai heran. Kakek udah umur 78 tahun tapi manggil nenek masih luar biasa. Soulmate betul kakek. Contoh teladan kakek ini. Biar mama bapak bisa niru kayak kakek sama nenek. Buktinya kakek manggil nenek walaupun usia udah tua renta kayak gini tetap ayang beb. Menang kek, menang. Loh, menang kek. Kakek lali jenengi nenekmu. Rupanya karena lupa. Nanti kalau kakek sebut nama nenekmu ternyata salah, nenekmu marah. Makanya kakek bilang nenekmu ayang beb. Tapi ya walaupun lupa panggilannya mesra. Luar biasa. Ibu. Istri baginda Rasulullah. Rasul juga mendidiknya bagaimana bisa taat kepada suami. Tidak hanya menuntut suami supaya sayang sama istri. Istri bagaimana kewajibannya kepada suami. Maka kata baginda Rasulullah, hei para istri, jadilah istri yang soleha. Para suami, istri kalian yang soleha itu, kata Nabi, idza nazarta sarotka. Kalau engkau melihatnya, semakin engkau cinta kepadanya. Tuh, idza nazarta sarotka. Bapak, kita ngelihat istri, makin setiap hari, makin kucuk khotahi. Makin sayang kita sama istri kita. Bukan karena kecantikannya saja, enggak. Kecantikan itu relatif. Semakin hari semakin kita akan semakin kendor kulit kita. Benar? Kalau dulu ketat sekarang udah makin kendor. Gigi kita dulu rapat sekarang udah banyak yang gugur, ya kan? Rambut kita dulu hitam mengkilat sekarang udah banyak yang putih. Kalau kecantikan fisik bakalan luntur. Kecantikan apa? Kecantikan ruhaniyah, spiritualitas. Benar? Itu yang akan membuat terkenang sepanjang masa. Akhlak seorang istri kepada suaminya. Itu yang membuat kita makin menarik istri kita. Benar, Pak? Idza nazarta sarotka. Walaupun juga Ibu, ya perlu juga Ibu berhias. Jangan mentang-mentang udah jadi, mentang-mentang udah tua, lalu kemudian nggak memperhatikan kualitas fisik jasmaniahnya. Jangan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai jam berapa, Bu? Oh, Bu. Bu. Sampai jam piro? Jam 1. Untune rapet kok. Jam 1 Pak Ustaz. Kita nggak lama-lama kok ya. Insya Allah nanti saya siap, saya turun ya. Nanti pun kasihan kawan-kawan yang di belakang saya ini ya. Kecapean dia berdiri ngawal saya malam hari ini. Padahal di sini insya Allah soleh semuanya, tapi karena hati-hati, ya kan? Karena sekarang memang udah banyak sekali ya kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan. Perlu memang satgas kayak begini. Luar biasa terobosan FKSMM ini. Luar biasa. Saya pikir lembaga-lembaga hari ini yang sudah mulai kayak begini, ini FKSMM yang menjadi aktor utamanya ini. Tepuk tangan buat FKSMM ini. Semoga makin maju lah. Ya. Mas Hendro ini luar biasa nih, founding fathers-nya ya, inisiatornya. Sehat-sehat Mas Hendro ya. Wah, nama Hendro ini luar biasa terkenal sekali, Bapak Ibu. Termasuk ada Tabib Hendro itu namanya ya. Ini bukan tabib kan? Bukan yang itu ya, ya. Ini Ustadz ya, Muhammad Hendro luar biasa. Bapak Ibu, maka Nabi Muhammad SAW pernah ngomong sama Fatimah, ini selain istri-istri Nabi ya. Kalau kamu mau lihat istri yang soleha, coba kamu nanti jumpai, kamu bisa belajar dari Muti'ah, kata baginda Nabi. Fatimah anaknya Nabi, tentunya pasti termotivasi, heran, hebat apa ini Muti'ah? Kok sampai-sampai Nabi mengatakan ini figur istri soleha. Lalu kemudian Fatimah, anak Nabi Muhammad SAW, dia pun berkunjung ke rumahnya si Muti'ah. Bapak dan Ibu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dibuka sama Muti'ah. Alhamdulillah ya Allah. Mimpi apa aku kemarin ya? Kok bisa engkau datang kemari, duhai Fatimah? Anaknya Nabi, anaknya pemimpin utama, anaknya presiden. Luar biasa. Datang ke rumah kita, seneng nggak, Bapak Ibu? Masih anaknya. Apalagi anak baginda Rasulullah.
Gerangan apa? Boleh kami masuk? Kata Muti'ah. Kamu Muti'ah boleh. Tapi kamu bawa Hasan. Aku minta izin dulu sama suamiku lah. Biar Hasan, nanti aku minta izin sama suami biar dia bisa masuk. Hasan masih kecil, tapi laki-laki. Lalu kemudian Fatimah di dalam hatinya, oh mungkin ini yang dimaksud Nabi ini. Figur perempuan soleha. Benar-benar dia jaga harga dirinya. Balik ini Fatimah sama Hasan, besok datang lagi. Tapi Hasan, Husain dibawa Fatimah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dibuka lalu kemudian ya Muti'ah, ya Fatimah, ya Muti'ah, bisa kami masuk? Boleh. Tapi kamu bawa Husain. Aku belum minta izin sama Husain ya Fatimah. Aku minta izin dulu. Oh luar biasa sekali dia menjaganya ini. Keesokan harinya baru diizinkan masuk oleh Muti'ah. Silakan masuk, duhai Fatimah. Masuk ke dalam ruangan, masuk ke dalam rumahnya si Muti'ah. Benar-benar dia layani dengan baik, dimuliakan sebagai tamu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Lalu kemudian Muti'ah minta izin sama Fatimah binti Muhammad. Fatimah, bentar ya, bentar aja. Aku ke belakang sebentar. Silakan ya Muti'ah. Ngapain dia ke belakang? Ternyata setelah itu kemudian dia balik lagi dengan tampilan yang luar biasa. Ibu, pakaiannya bagus, sudah berhias, cantik jelita, luar biasa. Lalu Fatimah heran. Yang Muti'ah, kau mau pergi? Kau mau kondangan? Misalnya itu kan. Kau mau kemana? Gitu kan? Kok dandanan? Kau cantik banget. Nggak kemana-mana. Ya di sini. Tapi kok kamu dandanan seperti ini? Sebentar lagi suamiku mau pulang. Aku harus menyambutnya, duhai Fatimah. Subhanallah. Luar biasa. Oh Bu, tak tekon. Nek bojone Bali berias ora? Pak, tak tekon Pak. Nek kita balik kerja bojone kita kepiye Pak rupane? Ya Allah, kadang-kadang kita Pak ya di luar Bu, kalau suami ini Bu, di luar laki-laki ini Bu, Ibu harus paham, lanang iki laki-laki sing angel iku motone. Nek wong lanang semuanya ini jangan munafik semuanya ya Bapak Ibu ya. Bapak sing angel sing payah iku matanya. Kalau ibu yang angel cangkeme. Mulutnya Pak. Kalau ibu itu kalau disuruh berhenti merepet nggak bisa berhenti. Kumat penyakitnya kalau nggak merepet setiap hari. Tapi kalau laki-laki yang angel itu matanya, jaga matanya. Makanya ibu harus bersiap diri. Kalau udah di luar, banyakan perempuan berhias. Sehingga bapak-bapak ketika di luar ngelihat, subhanallah, wow, masya Allah, subhanallah. Nginget bojone, iya kita ingat istri, langsung pulang kita ingat istri di rumah, mementui istri di rumah, jumpain istri di rumah, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, supaya buka pintu, di luar nengok perempuan, wow, nyampe dalam rumah buka pintu, walah, astagfirullah, kok istighfar kok Kak? Lah aku kayak maisu sampai sore ki urung mandi ya. Urung kangen sekali aku capek kali aku. Baju daster bangun tidur yang dia pakai, awak pulang kerja, pasti baju daster itu yang dia gunakan. Udah kita belikan baju baru yang koyak tengah sama koyak belakang juga yang dia senangi. Isis Kang, isis. Ya Allah, kalau baju dasternya kita masukkan ke kolam ikan lele semaput mudar kabeh. Saking baunya. Tapi di sini nggak ada insya Allah. Ya Allah, soleha semua dari wajahnya nampak, itu kan. Tapi ini sing guyu kekal ya kayak pengalaman gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, istri yang soleha, idza nazarta saratka, iza amartaha ata'atska. Kalau engkau memerintahnya, dia patuh, dia taat samamu. Oh, jemrengkel, jeng lawan adik bojone. Contoh istri-istri Nabi, contoh Nabi mendidik istri-istrinya.
Istrinya jangan boleh melawan sama suami, nggak boleh patuh taat sama suami. Benar Bu? Kasih semangat motivasi buat suami, junjung tangannya suami. Nak tekon kalau suaminya berangkat kerja, disalam orang tangannya. Salam orang Pak. Orang Pak Ustaz salam. Dijonjong loh Bu. Pae yo. Kang Mas, iya Dik. Arek kerja arek lunga iya. Salam kan? Oh, disalam iku baru luar biasa ya kan. Hati-hati ya Kang Mas. Aden doake Kang Mas sehat, rezekinya lancar. Amin. Suami istri doa rezekinya lancar, luncur. Karena Pak di rumah tenang, betul Pak? Bapak pun karena dapat salam tadi, oh semangat kerja nih. Numpak kereta pun bismillahirrahmanirrahim. Semua doa dibaca. Subhanalladzi sakhkhara lana wa ma kunna lahu muqrinin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwata illa billahil aliyy. Semua doa dibaca. Saking senangnya ngelihat istri junjung sama doakan tadi, ya kan? Semua doa sampai doa pun Allahumma barik lana bima razaqtana. Loh, wis sarapan loh Kang. Oh iya, Den. Saking senengnya naik sepeda motor tenang, ada lubang dielakkan. Istriku nunggu di rumah. Harus hati-hati dalam berkendara, ya kan? Nang simpangan jalan, perempatan jalan, eneng wong wedok. Bodine bahenol kaya gitar Spanyol. Mlakune megol-megol. Ndasi mbagol kaya ondol-ondol. Apa omongnya suami kita? Apa kata bojone kita? Istriku lebih cantik di rumah, ngerti nggak tergoda. Semangat bapak bekerja sampai mati pun ku setia kepadamu. Ibu pun seneng ya kan di rumah. Sampai kapanpun Kang Mas ku sayang kepadamu. So sweet. Suami pun kerjanya semangat. Bukit tinggi kan ku daki, lautan luas ku seberangi. Betul Bu? Ombak badai ku hadapi, demi nafkah anak istri. Betul apa betul Pak? Semangat kerja karena di rumah tenang. Ibu di rumah mendamaikan. Bapak kerjanya semangat. Dodo sawit biasanya ancae gor 1 hektar, iki 7 hektar entek kabeh. Dias saking semangatnya karena ibu tadi junjung tangani suami. Bahkan plus Kang Mas. Oh, luar biasa. Sampai 7 hektar. Dua. Tonggone sawitin duwe tonggo pun didodos sampe kok. Saking semangatnya. Istri soleha idza amartaha ata'atka. Kalau engkau memerintahkannya, dia patuh, dia taat kepadamu. Jangan sampai jadi istri yang durhaka. Karena perempuan banyak masuk neraka, dia durhaka kepada suaminya. Hati-hati Bu. Di sini insya Allah ini calon-calon penghuni surga, amin ya rabbal alamin. Gak ada di sini yang calon penghuni neraka insya Allah, ya kan? Yang durhaka itu dulu memang di kampung ini, cuma udah merantau. Masih merantau deh Pak, gak enak ini meneh aku krungu, ya kan? Cuma ngomongnya merantau nggak tahan, balik meneh ngomongnya. Nah, nggak ngerti aku teko apa ora iki iki. Yang penting kalau di sini kayaknya soleha semuanya. Amin ya rabbal alamin. Durhaka sama suaminya gara-gara masalah dikit semua hilang rasa bahagia dengan suaminya. Aku Kang Mas jujur ya Mas ya, 20 tahun aku kawin, aku nikah Mbak Riko, nggak pernah aku merasakan bahagia Mas, nggak pernah aku bahagia. Ya Allah, 20 tahun nikah mah nggak pernah bahagia. Anak wis 7 loh Bu. Kok 7 kok ora bahagia? Lah dalane kondi. Kowe kok ngilang-ngilangke kowe enggak Allah koyo ngono. Wong wedok. Ya iyalah aku enggak bahagia. Iku delok iku tanggane kita ku. Mongkone ambek enom. Wong nek asal weekendan ku rekreasi, refreshing, aku rambutku putih kabeh.
Mukaku mengkerut iki, mangke elek. Oh, ora pernah mbok ajak aku refreshing. Ora mbok ilang-ilangke, mbok ilang-ilangke gara-gara saiki ilang kabeh. Kowe mbiyen arek nang pantai tak jak nang pantai. Tak sewake mobil rental mobil. Mobile Innova meneh, ngerti kowe? Cantik, kita nang pantai Cermin. Kowe seneng kali, sabaik mudun kok mobil Innova langsung lari-lari kowe, ya kan langsung ngejer pantai. Langsung ke njebur saking senenge eneng ombak gedhi ku lak oke iku tenggelam ke arek modal. Sing nolong kowe sapa? Riko Kang. Ah kok lali? Kok lali kabeh? Kowe pernah arek njaluk nang bukit, tak jalan-jalanke nang Brastagi. Saiki aja. Nang longsor. Ya kan? Nang Brastagi tak gawa kita rental mobil sampai Bukit Gundaling kowe keseneng kali. Sambil kowe teko bukit ngono kowe sambil nyanyi tumpah seair ya muturae tummene janeka sabene betae kucek guling-guling sampai tekan ngisor mukamu kena teletong kuda sing ngelap sapa Riko Kang kok mbok lali ke kowe lali kabeh gara-gara masalah saiki semua hilang kabeh mbek kowe. Kowe mbiyen nikah mbek Kakang. Kowe pernah kan nimbang. Iya Kang. Piro kiloanmu mbiyen saurung kita nikah terus pas nikah akad nikah. Mbiyen yo isih 47, Bang. 47. Saiki piro? 74, Bang. Lah kowe subur makmur kok ngomongnya enggak bahagia. Kan salah ya, Bu? Salah lah. Jamu temu ireng nek wong lemu tandane atine seneng jamu temu lawak nek wong lemu tandane pikirane penak jamu beras kencur nek wong lemu tandane uripe makmur jamu beras kencur memang nek wong lemu paling spring bete endang ancur. Tapi kan subur makmur. Hati-hati ya Bu ya. Jangan sampai Ibu termasuk golongan orang yang menghilangkan kebahagiaan kepada suami hanya gara-gara masalah sedikit. Idza amartaha ata'atka. Nabi Muhammad SAW figur sebagai kepala keluarga yang soleh. Dia didik istri-istrinya menjadi istri yang solehah sehingga keluarganya jadi sakinah mawaddah warahmah. Maka kalau ingin keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, contoh akhlak baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan anak-anak yang soleh, generasi muda tangguh terlahir itu Bapak Ibu dari rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga yang soleh yang mencontoh baginda Rasulullah. Kita harus bangun kembali generasi muda kita agar menauladani akhlak baginda Rasulullah. Kita harus bangun kembali rumah tangga kita dengan prinsip dasar akhlak, karena itu yang lebih utama. Adab fauqal ilmi, adab lebih tinggi daripada ilmu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dahulu orang tua kita mendidik kita dengan adab, dengan akhlak. Orang tua kita bukan hebat, bukan tamatannya doktor, bukan profesor. Mereka rata-rata SDTT, sekolah dasar tidak tamat. Tenan? Tapi anaknya hebat-hebat. Anaknya soleha. Apa yang mereka berikan bekal sama kita? Semangat, spirit, perjuangan, kesabaran, kegigihan, keikhlasan, akhlakul karimah, adab yang mulia. Sugeng, mamaku berpesan waktu dari kampung. Kamu mau kuliah, nak? Bapak, mama gak sanggup kalau mau menguliahkan kamu biayanya. Saya dari kampung saya namanya Sidomulyo, Kecamatan Medang Deras, kabupatennya itu Batubara kan sekarang. Kalau dulu Asahan, kerjaan mama petani, buruh tani, nggak pernah mimpi bisa seperti saat sekarang ini. Tapi Allah Maha Kuasa. Bapak dan Ibu sekalian, kamu pesan mama cuma satu, jadilah anak yang baik, anak yang soleh, dan yang kedua, kau sanggup susah menjalani kuliahmu di Medan. Siap, Mak. Yang penting ridhonya mama bapak.
Mama bapak ridho aja saya pergi ke Medan, itu anugerah yang luar biasa buat Sugeng. Akhirnya saya berangkat ke Medan, nyari apa yang saya cari? Hotel bintang bulan alias masjid. Sejak S1 sampai S2 saya tinggal di masjid, Bapak dan Ibu sekalian. Allah kemudian memberikan kemudahan jalan bagi saya. Tamat S2 saya menjadi dosen di UIN Sumatera Utara Medan. Dulu IAIN. Tamat S3 jadi doktor dan sebagainya. Alhamdulillah jadi dosen UIN Sumatera Utara Medan sampai dengan hari ini. Itu semua saya yakin dan percaya Allah tinggikan derajat itu karena adab, karena akhlak yang orang tua saya pesankan kepada saya. Yang penting nak, kau beradab, kau berakhlak, jadi anak yang soleh. Orang pasti menyayangimu, mencintaimu. Bener, di masjid anak soleh. Mau makan enak, nggak mesti kita beli. Ada aja tetangga masjid yang datang nganterin makanan enak. Luar biasa. Allah yang berkuasa, Allah yang berkuasa. Adik-adik remaja masjid. Kita kembalikan Bapak dan Ibu. Suasana rumah kita membangun akhlakul karimah. Karena ini yang sudah mulai hilang dari kehidupan kita. Dulu orang tua kita, ngayun adik kita, emak kita, lagunya bila Israel datang memanggil, jasad terbujur. Coba lagu ini bila Israel apa enggak gregeli sing nang Giayun? Bila Israel lagunya, ya kan? Oh luar biasa, takut kita. Makanya kita ada anaknya yang dinamakan Israel. Ada nama anak bapak yang disebut sama itu ka Israel. Enggak ada kan? Enggak ada. Kalau sempat disebutkan namanya Israel, nanti kalau udah agak besar dia namu tempat kakeknya tok tok tok. Assalamualaikum kek, waalaikumsalam. Siapa? Israel. Kakeknya takut jangan dibuka pintunya, Israel datang gitu kan. Lagunya luar biasa. Emak kita makan kita bukannya enak-enak kali Pak, kangkung genjer. Tapi orang pernah ngantuk nih sekolah. Kenapa? Barokahnya itu ngeramban di ladang, ya kan? Sambil nyayur kangkung. Salatullah, salamullah. Barokah. Nih saiki. Mak lampir mau lah Bu. Ayo anaknya Bang Toyib, napa enggak pulang-pulang? Begini gaduh ambek bojone. Anakmu. Ngayune wis bisikil ya. Anakmu manggil-manggil namamu Bang Toyib, Bang Toyib. Masuk nang ngungan anake. Loh, anakku nandi nyangkut nang nyangsang nang dhuwur. Iki mak lampir mau. Di rumah udah hilang pendidikan akhlak. Kita nyuruh anak aja ke masjid, kita nggak pernah ke masjid. Kita nyuruh anak baca Quran, kita nggak pernah baca Quran. Ini bukan didikan akhlak, Bapak dan Ibu. Nabi itu tidak banyak bicara, tapi Nabi itu menunjukkan dengan ketauladanan akhlaknya. Itu yang membuat sukses dalam berdakwah. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasabirhum fil amr fa idza 'azzamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Karena kelembutan baginda Rasulullah, makanya Rasul sukses dalam berdakwah. Seandainya Nabi keras lagi kasar, kita tidak sehebat saat sekarang ini, Bapak dan Ibu. Karena akhlaknya Nabi. Nabi berdakwah ke Taif. Bukan seperti yang dibacakan salawatnya oleh adik-adik remaja masjid tadi. Tola'al badru alaina. Itu ketika menyambut Nabi di Madinah. Ini sambutannya ketika Nabi merubah objek dakwah dari Mekah ke Taif. Apa kata orang Taif? Ja'al majnun alaina. Telah datang orang gila sama kita. Perlakuan mereka begitu kepada baginda Rasulullah. Dilempar pakai batu, dilempar sama kotoran binatang. Zaid bin Harisah di depannya yang menghalangi melindungi baginda Rasulullah, berdarah-darah sekujur tubuhnya. Begitu juga dengan baginda Rasulullah. Apakah Nabi berhenti dalam berdakwah?
Apakah Nabi menyerah dalam berdakwah? Tidak, Bapak dan Ibu. Bahkan muncul tawaran dari malaikat. Ya Rasulullah, bilang sama Allah, biar kami angkat Jabal Uhud, kami timpakan kepada masyarakat Taif, biar kapok mereka yang telah menghinamu. Jangan, jangan. Nabi berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjuki kaumku, mereka belum mengetahui. Akhlaknya Nabi, sukses Nabi berdakwah. Maka pembelajaran akhlak itu ketauladanan. Lebih banyak kita praktekkan, Bapak dan Ibu. Di rumah demikian. Nyuruh anak cinta Quran. Bapak Ibu harus tunjukin, Ibu cinta Quran. Jangan ya, masjid. Salat. Bapak lain masjid deh, wong serupa masjid deh. Akhirnya yang datang ke masjid cuman wakil. Engkau diundang kenduri yang teko wakil. Diundang gotong royong apa meneh sing teko wakil. Engkau nang akhirat sing masuk surga sapa? Wakil. Bapaknya kelewatan. Untung ditarik yang anaknya. Bu, didikan akhlak. Jangan kita nyuruh anak baca Quran. Di rumah kita malas baca Quran. Masih baru buka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Putune ngomong, "Nek, sinetron wis main, Nek. Shadaqallahul adzim." Astagfirullahaladzim. Lah bagaimana bisa mendidik akhlak? Harus kita contohkan, karena itu lebih efektif. Yuk nak ke masjid, bapaknya ngajak anaknya ke masjid. Sing apik nak aja ribut ya nak. Yuk nak, baca Quran, alhamdulillah. Ibu mau cari calon menantu anak remaja masjid, buat persyaratan. Anakku remaja masjid, babus salam, ya kan? Mau cari menantu, syaratnya yang pertama, perjaka laki-laki tulen, ya kan? Nah, bukan yang lain-lain, ya kan? Yang kedua, hafiz Quran 30 juz, wah, ya kan? Eneng nggak neng ini remaja masjid? Susah Pak Ustadz, janganlah turunkan. Juz 30. Isi susah Pak Ustadz. Oh lah, pandai baca Quran. Ya kan? Biar bisa jadi imam nanti buat anak ibu. Imam buat cucunya ibu. Jangan sampai menantu ibu pun ora gablek baca Quran. Mertuane pun sami mawon ora iso baca Quran. Ya kan? Masjid itu sajan hujan deres. Nak kita sholat nang omah wae lah anak ya. Kowe jadi imam anak menantu. Ojo aku lah Pak, aku sik enom. Sing jadi imam kaya sing tua lah kaya Riko. Kowe dikongkon malah ngongkon kowe. Tak pecat jadi menantu baru tahu gitu kan. Terpaksa menantu ya jadi imam. Allahu Akbar. Baca Fatihah untung iso. Wal maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Mertua yang buri, oh isonyo ya kan. Giliran baca ayat dia lali ayat apa lah sing dihafal. Ingat-ingat waktu cilik biar ngapal sing paling pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Inna apa sambungannya lah? Inna bapak em grutu amburi inna wae kapan tamate. Dia pun orang ngerti sambungannya apa? Inna kuala bapaknya enggak tentek. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Balik anake. Sapa sing mati, Pak? Kowe ku sing modar. Tutup, wis nang masjid ae golek payung. Bapak Ibu, musibah. Kalau anak kita, generasi muda kita nggak pandai baca Quran, itu musibah terbesar dalam hidup kita. Bukan matematika, bukan bahasa Inggris, bukan komputer, bukan. Tapi kalau anak kita, generasi muda kita tidak pandai baca Quran, itu musibah terbesar dalam hidup kita. Karena apa? Aisyah ketika ditanya oleh sahabat, ya Aisyah, bagaimana akhlaknya baginda Rasulullah? Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Berarti menanamkan budi pekerti yang mulia, mencontoh akhlak baginda Rasulullah, mendekatkan anak-anak kita dan kita semua dengan Al-Quran. Berarti solusinya adalah jangan jauh-jauh dari kitab suci Al-Quran. Hidupkan suasana Quran di rumah kita. Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Sinari rumahmu dengan tilawah Al-Quran. Baca Al-Quran. Jadikan mereka cinta Quran. Generasi muda kita dekat dengan Al-Quran. Buat taman pendidikan Al-Quran.
Buat anak kita jadi hafizah Al-Quran. Semuanya dekat dengan Al-Quran. Insya Allah. Ini solusi mengatasi dekadensi moral, akhlak yang hari ini semakin menggerogoti kita semua, Bapak dan Ibu. Kalau ini bisa kita lakukan, kita yakin, kita optimis, negeri kita akan baldatun, thayyibatun, warabbun ghafur. Ke depan, mereka subhanul yaum, rijalul ghad. Pemuda hari ini, pemimpin masa depan. Kita yakin, kelak tadi yang berdiri di sini dilantik, remaja Masjid Babus Salam, ke depan mereka akan jadi pemimpin di negeri ini yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kuncinya, kuatkan akhlak kalian, dekatkan dengan Al-Qur'an. Yakin kalau kalian sudah dekat dengan Al-Qur'an, kalian akan belajar dengan tekun, dengan rajin, dengan gigih, akan mampu meraih prestasi dan cita-cita kalian. Karena apa? Karena kalian dibentengi iman dan takwa, akhlak dan dekat dengan Al-Qur'an Al-Karim. Itu kuncinya. Bapak dan Ibu, saya pikir itu sebagai kesimpulan dari apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Sudah sangat panjang saya menyampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekhilafan, ya, dan kekeliruan dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu, semoga kita bisa meneladani akhlak baginda Rasulullah dalam setiap dimensi kehidupan kita. Baginda Rasulullah adalah figur dalam semua dimensi. Beragama, berbangsa, bernegara, ya, itu tidak diragukan lagi. Tauladannya Allah baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ada manfaatnya buat kita bersama. Akhirnya eneng sego aja golek upo. Satrio Jawa asmani Gatot Kaca. Kula niki dai Jawa asmani Sugeng Wanto. Bapak Ibu nemu lelepet ya kula nyuwun pangapunten lan nyuwun di ngapura. Nggih. Mugi-mugi Allah lan ngeberkahi lan muliakan bapak lan ibu, wabil khusus dalu niki teng majelis niki insyaallah diparengin keberkahan, kemuliaan, bahagia dunia akhirat, teng akhirat masuk surgane Gusti Allah. Nggih. Kabul niate lan kabul hajati. Nggih. Ngertos orang ngertos. Nggih. Nggih wae, Bu, ya. Nah, Ustadz Said nggak ngerti, Ustadz Saragi nggak ngerti, ya kan? Nek Mas Hendro insya Allah ngerti, ya. Artinya adalah mohon maaf lahir dan batin, wes dikuai, ya kan? Tadi panjang, artinya kok dikit, ya. Semoga ada manfaatnya. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa.